siapakah orang yang berperan dalam pembuatan kopi green bean? Biasanya khususnya di negara Indonesia, orang yang buat kopi green bean seperti ini disebut smallholder farmer. Petani punya lahan kecil. Kemungkinan petani-petani mereka merawat, memelihara sepuluhan, 20-an sampai 100-200-an pohon. Dan perusahaan seperti Prajava, kami bekerja sama dengan petani kecil untuk berkumpul buah kopi setelah siap untuk memproses. Kami memproses sampai green bean seperti ini. Tapi yang ini sama-sama green sebagai pemilik Cafe Santa Ana. Atau sebuah kalangan? Maksudnya kenapa green bean dibeli dengan beberapa kafe atau perusahaan-perusahaan lain, Pak? Green bean saya, Iya. Ya. karena green bean ini itu reliable, traceable, quality kopi. Ini artinya kopi ini, lihat ini, ada janjian dengan kopi ini. Kualitas itu baik. Waktu orang beli, mereka akan tahu kalau kami berkata, ini kopi dari petani di Sindoro, buat dengan proses khusus. Pasti itu kopi dari petani Sindoro buat dengan proses khusus, dan nilai seperti cup score akan tinggi. Itu alasannya orang ambil kopi dari sini, walaupun ada beberapa prosesor penjual kopi. Kami sedikit khusus, hanya Foxter sedikit. itu apa, Pak? Bisa menjelaskan Foxter? Kami menggunakan satu software setiap kopi. Kami akan menggunakan nilai. Nilainya disebut cup score. Jadi untuk kopi ini SG 0242 nilainya lumayan tinggi dengan merasa nutty, dried fruit, tropical fruit, kakao, dan jeruk nipis. Jadi pelanggan-pelanggan bisa percaya, oh kami pakai ini, mereka bisa lihat cup score-nya berdasarkan Specialty Coffee Association flavor wheel, atau jeruk, atau buah lain, atau buah kering, atau vegetal, sayur-sayuran, atau kakao, nut, brown sugar. Jadi di sini setelah kami memproses kopi dan bawah ini, kami hampir setiap minggu, kalau ada waktu, kami menilai setiap kopi yang masuk berdasarkan ini, dan biasanya ada cup score. Kalau cup score-nya atas 80, artinya kopi itu specialty coffee. Di sini kebanyakan kami menjual sebagai green bean specialty coffee. Skornya atas 80, nilai di atas 80. Jadi ini yang kami lakukan di Satu Nama Roastery. Kami mengambil ke green bean, biji kopi hijau itu dari Buah Java sebagai supplier kami. Kami ambil dalam bentuk green bean seperti ini dan kami proses di roastery ini. Kami proses, kami sangrai untuk menjadi kopi yang siap saji dan siap diminum oleh konsumen.
Ini salah satu contoh ya. Ini Robusta dari Temanggung, dan ini yang Arabica, tapi dengan proses yang berbeda, honey ya, dengan proses honey. Nah, saya akan tunjukkan contoh bahwa apa yang kami lakukan di sini. Dari biji kopi ini kemudian kami roasting, kami sangrai dengan mesin sangrai kami di sini. Boleh bisa kita lihat, kami sangrai dengan mesin roaster ini. Ini kapasitas 5 kg, tapi kami hanya menggunakan sekitar 3 kg untuk satu kali roasting, satu kali sangrai. Dari biji kopi tadi yang kami sangrai menggunakan alat ini, kemudian nanti kita akan peroleh di sangrai ini sangat tricky ya, karena disinilah kita menyangrai dengan level roasting tertentu ya. Kita ingin sampai level light, medium atau dark roast gitu. Nah, itu akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Setiap level sangrai akan berbeda. Jadi kami mengolah dari biji kopi tadi yang hijau, kita olah di sini, kita sangrai untuk memaksimalkan dia punya potensi cita rasa. Nah, setelah kita sangrai, hasilnya kita akan lihat sangrai kemarin, dan nanti saya masih menyangrai lagi karena ada kebutuhan. Ini tanggal 3 ya roastingnya. Jadi kenapa diperlukan harus ada kejelasan. Tanggal 3 kami roasting ini bulan Oktober tahun 2020, dan kami resting dulu sebenarnya. Jadi biji kopinya setelah disangrai dengan mesin tadi akan menjadi seperti ini. Nah, dari ini biasanya ada beberapa yang siap untuk dikonsumsi, namun kami menyarankan karena roasting baru tanggal kemarin 3, ini belum siap untuk dikonsumsi karena masih ada karbon dioksida yang cukup banyak di dalamnya. Jadi harus di resting dulu, bahasanya diistirahatkan dulu sampai dia karbon dioksida itu keluar dan baru siap dikonsumsi. Kurang lebih ya 3 hari sampai 1 minggu dia sudah siap untuk dikonsumsi secara langsung. Nah, ini beberapa kami ambil dari setiap daerah di Indonesia. Ini ada dari Toraja dengan proses full wash ya, dengan proses wet hull. Dari Sumatera ini ya, Mandaling. Kemudian ada beberapa yang proses kami dibuat di sini. Kami ambil dari Sindoro dan beberapa Banjarnegara. Jadi ini kita menggunakan ada Bray Java juga, ada logonya, karena memang biji-biji kopi yang kami terima, kami ambil, itu supplier yang paling besar adalah berasal dari Bray Java. Jadi kami ambil di sana. Oke, setelah kita proses seperti ini, jadi biasanya customer nih ada yang pesan lewat WA ataupun mungkin di Tokopedia, mereka pesan, kemudian kami sajikan kepada mereka dalam bentuk packaging. Sebagai contoh ya, katakanlah ambil, misalkan di sini sebenarnya kita menyediakan beberapa ya, ada harga, label harga ada di sini. Kami proses dan dalam bentuk seperti ini nanti. Nah, kami masukkan dengan packaging ini ada, dan saya akan coba yang kami lakukan biasanya seperti itu. Nah, saya akan ide pembuatan dari kopi roasted bean itu dari mana ya, Pak? Pembuatan roasted bean berasal dari, jadi kita lihat kebutuhan masyarakat di sini ada begitu banyak. Di sekitar Merbabu ya, itu ada kopi, dan kita ingin melihat kopi itu bisa menjadi penambah nilai ekonomi. Jadi kami mengerjakan dari proses kopi itu tidak hanya sekedar dijual dalam bentuk biji, tapi sudah siap untuk dikonsumsi, dan lebih baik minum kopi yang asli ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ya. perbedaan dari kopi roasted bean sama kopi yang lainnya tuh perbedaannya apa aja ya, Pak?
Perbedaan dari roasted bean dengan Kopi lainnya yang seperti di kopi lain. kemasan. Kopi lain yang dimaksud seperti apa? Kayak Apakah keluar baik seperti kayak kopi pabrik tuh. oke, kopi yang sudah dari pabrik ya. Oke, Iya. jadi untuk roasted bean yang kita hasilkan sebenarnya karena ini kita olah secara mandiri, manual juga, dan ini berbeda dengan pabrik skala industri besar, dia menggunakan teknologi yang besar juga ya. Ini sebenarnya lebih menolong kepada UMKM dan petani kecil khususnya, dan yang menjadikan perbedaan adalah dari biji kopi yang kita proses bersama-sama dari hulu ya, ini dari petani, dari kita petik kopinya, terus kemudian diproses menjadi green bean, dari green bean itu kemudian kita roasting di sini. Roasting itu untuk menghasilkan kopi roasted bean tadi yang dalam sudah disangrai, kita sangrai. Jadi kopinya akan sangat berbeda dengan kopi pabrik karena kita bisa menikmati kopi secara murni ya. Jadi bukan kopi yang kalau pabrikan juga ada yang murni, tapi kita nggak tahu apakah ada penambah essence tertentu atau apa. Kami tidak boleh menghakimi itu ya. Iya. Namun pasti mereka juga mengolah dengan baik juga. Tapi dengan adanya roastery kecil seperti ini, kami mencoba menaikkan nilai, dan kita juga belajar tentang bagaimana menghasilkan kopi yang benar, kopi yang baik gitu. Kalau kopi itu diolah dengan benar, kopi disangrai dengan baik, itu bisa dinikmati lebih banyak orang. Dan sekarang sudah, katakanlah, kopi sudah menjadi seperti ilmu pengetahuan ya. Ada begitu banyak orang mulai menyelidiki tentang kopi, ada begitu banyak orang mulai mempelajari, mengolah, memproses kopi menjadi kopi-kopi yang baik, bahkan juga untuk kesehatan orang ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan kopi pabrikan, karena kita kemas juga bersetiap origin akan berbeda. Kalau di pabrik mungkin sudah ada nama sendiri dan serempak dan tonasenya sangat besar, tapi di sini kita menghasilkan dari batch demi batch, dari kilo demi kilo, dan kita sangrai secara manual di sini dengan menggunakan mesin khususnya. Itu mungkin ada lagi sambil saya ini ya. Saya akan mulai track. Ini dia masih menyerap, mulai akan ada terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan warna di sini. Ya kan, suhunya dia mulai naik ya. Ya, dari di titik suhu berapa kak kalau misalnya udah agak coklat itu? Selama masa drying kayak gini, dia kurang lebih sekitar 6 atau 7 menit ya sebenarnya. Namun karena tadi pemanasannya cukup kurang ya, ini akan lebih panjang, tapi nggak apa-apa karena berbeda mesin akan berbeda juga ininya, apa ini, turning point, terus dryingnya, menitnya itu akan berbeda. Nah biasanya kalau ini crack ya, nanti crack itu di yellow selesai, drying selesai itu di sekitar 150 sampai 160, itu untuk dryingnya selesai. Kemudian fase crack biasanya itu di 190-an. Nah crack itu, biji crack itu membuktikan, menunjukkan kalau biji kopi itu sudah matang. Nah ini kan mulai berubah, ada sedikit perubahan warna di situ. Ini bisa kalau mau lihat, nih boleh kalau mau coba mau lihat. Nanti biasanya ada aroma juga bisa kita rasakan di sini. Nggak panas pak? Ya, Langsung dipegang gitu.
Ya mulai kan? Iya. Walaupun dia muter-muter gitu kan enggak jatuh, kenapa ya? Karena dia ada sedikit celah ya di antara geram putar dengan dinding depan ini. Jadi kan ada tipis di situ. Jadi dia tidak akan keluar. Yang keluar nanti adalah chaffnya, apa ini? Kulit ari itu. Kulit-kulitnya. Nah, nanti akan keluar waktu kita mulai naikkan airflow. Sebenarnya belum siap langsung dikonsumsi. Lebih nyaman untuk perut itu setelah 3 hari baru dikonsumsi. Tapi udah siap, jadi lebih mudah, tinggal tambah air aja. Itu nanti. Jadi itu yang kami lakukan di roastery Satu Nama ini. Ini teman-teman ya, bisa sebagai contoh aja. Jadi kalau ada beberapa kafe yang mereka juga meminta, oh bisa nggak buatkan blend untuk sebagai signature daripada kafe kami. Jadi kalau teman-teman lihat di kafe-kafe itu ada yang pakai buat cappuccino, terus latte art, ya kan, kopi susu, ada foamnya itu. Nah biasanya espressonya, espresso itu dari sari-sari kopi itu. Nah, biasanya mereka minta, ada beberapa yang menjadi langganan kami, mereka meminta blend khusus. Di mix, dicampur antara robusta sekian persen dengan arabica sekian persen dengan berbagai proses tadi. Ada beberapa. Jadi itu gambaran ya, sedikit gambaran yang kami lakukan di roastery Satu Nama. Oke, thank you buat kunjungannya.